Sosis-sosis ini benar-benar senang banget mereka udah sampai di dapur. Dan akhirnya mereka bisa berkumpul sama bahan makanan lain. Tapi tiba-tiba ada seorang manusia yang mengambil kentang dan kemudian kentang itu dicuci, cuy. Awalnya mereka masih senang-senang aja, tapi tiba-tiba kentang itu dikupas. Mereka benar-benar kaget banget, cuy. Apalagi ketika kentang itu direbus. Mereka semua merasa ketakutan dan berusaha untuk berlari karena ternyata mereka semua bakalan dimasak nih, cuy. Dan wortel yang mau lari langsung ditelan dan dikunyah nih sama ibu ini. Si sosis berusaha untuk ngajak temennya kabur lewat jendela. Tapi sayang temannya malah ketangkep nih cu. Dan sosis itu pun jatuh keluar rumah. Untung makanan kita nggak hidup ya cu. Anak ini selalu malu karena punya kakak yang disabilitas. Di sekolahnya dia nggak pernah mengakui kalau itu adalah kakak kandungnya. Bahkan jika kakaknya mulai mendekat ke dia dan teman-temannya, dia sengaja ajak teman-temannya pergi dari sana. Dan kalau kakaknya berusaha untuk ngobrol sama dia di sekolah, dia malah bilang tolong pura-pura nggak kenal sama aku malu punya kakak kayak kamu. Bahkan saat semua anak-anak mau main bola, mereka bikin jadi 2 tim. Tiba-tiba kakaknya datang untuk ikut bermain. Bukannya diajak bermain, malah kakaknya tuh dihina cu. Dibully dan disuruh pergi dari tempat ini karena dianggap nggak pantas untuk berteman sama mereka. Bukan ngebela kakaknya, tapi dia malah ikut ngebully kakaknya. Kakaknya benar-benar sedih banget. Waktu jam pulang sekolah, tiba-tiba ayahnya ngejemput dia dan temen-temennya bilang kok ada anak disabil itu yang ikut di mobil kamu. Tapi dia malah pura-pura nggak tahu dan pergi aja. Dan dia marah banget sama ayah dan kakaknya karena dia malu sama teman-temannya. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun cewek ini dan dia marah banget. Kita lanjut part 2 ya. Selalu malu karena punya kakak yang disabilitas. Akhirnya cewek ini benar-benar marah banget karena ayahnya ngejemput dia bareng sama kakaknya. Dia takut teman-temannya tahu kalau dia punya kakak yang tidak sempurna. Ayahnya benar-benar marah banget sama dia. Dan ayahnya menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Dulu kakaknya lahir normal sempurna seperti dia. Tapi waktu mereka masih kecil, adiknya ke tengah jalan karena ingin mengambil bola. Tiba-tiba kakaknya langsung menyelamatkan adiknya. Sampai akhirnya kakaknya yang ditabrak oleh mobil. Setelah kejadian itu, dokter mengatakan bahwa kakaknya tidak akan pernah kembali normal dan harus menggunakan tongkat sepanjang hidupnya. Tapi kakaknya selalu ikhlas karena dia benar-benar sayang sama adiknya. Di sini cewek ini benar-benar nyesel banget karena udah jahat sama kakaknya. Dan keesokan harinya saat kakaknya sendirian dan mulai dibully sama teman-temannya, dia pun langsung ngebelain kakaknya dan bilang kalau itu adalah kakak kandungnya. Teman-temannya nggak percaya dan bahkan dia meninggalkan teman-temannya yang nggak bisa nerima kakaknya. Dan dia akhirnya bangga memiliki kakak yang paling baik di dunia. Cowok ini selalu diperlakukan kayak hewan sama bosnya. Bahkan dia harus menyamar jadi hewan untuk memancing binatang buas biar dateng. Dia harus pakai baju rusa kayak gini cuy. Dan tiba-tiba datanglah seekor cheetah yang udah ngeliatin dia nih. Anak buahnya pun mulai dikejar nih cuy. Tapi senjata bosnya malah macet nih. Akhirnya cowok ini pun jatuh dan cheetah itu udah ada di belakang dia nih. Tapi tiba-tiba ada ledakan dari senjata bapak ini, bikin cheetah itu takut banget dan pergi nih cuy. Masih beruntung masih bisa selamat. Nah tapi bosnya ini nggak pernah nyerah. Dia masih tetap mau memburu cheetah tadi. Tapi ternyata cheetah tadi nggak datang-datang nih cuy. Akhirnya mereka pulang, bukannya disuruh istirahat. Di tenda cowok ini malah disuruh dandan lagi cuy. Berubah jadi cheetah supaya bosnya tuh berhasil ngeburu cheetah yang tadi nih. Cowok ini dengan senang hati dia dandan supaya dia tuh mirip banget sama cheetah cuy. Bosnya senang banget nih dan dia pun diajak pergi lagi. Dan mereka pun sampai di lokasi untuk nyari cheetah tadi. Tiba-tiba bosnya ngelihat ada seekor anak cheetah nih. Pas dia tangkep ternyata ada induknya dateng. Bosnya langsung ketakutan dan banting anak itu. Bosnya pun langsung masuk aja ke mobil dan ninggalin anak buahnya di sana. Kita lanjut part 2 ya. Selalu diperlakukan kayak hewan sama bosnya dan akhirnya nggak nyangka banget. Bosnya udah ketakutan karena ada cheetah yang datang. Dia pun langsung masuk mobil dan ninggalin anak buahnya. Waktu dia lagi ketakutan dalam mobil nih cuy, tiba-tiba cheetah itu udah ada di depan dia. Karena dia panik banget, dia langsung ngegas dan dia pun hilang kendali cuy. Mobilnya masuk ke dalam jurang. Sedangkan anak buahnya ketinggalan di atas dan mulai didekati sama cheetah ini cuy. Dan cheetah ini coba untuk ngendus-ngendus ke arah cowok ini. Dan dia tuh ngerasain kalau cowok ini tuh orang baik. Awalnya dia bingung banget sama kostum cowok ini kok mirip sama dia. Dan ternyata cuy, bosnya tadi tuh masih nyangkut di ranting pohon. Tapi akhirnya ranting pohonnya tuh malah patah cuy. Bosnya pun masuk ke dalam jurang. Sedangkan cowok tadi jadi sahabatan nih sama cheetah. Karena mereka mirip banget. Nganterin surat yang ternyata isinya nggak nyangka banget cuy. Waktu bapak ini udah mau pulang, tiba-tiba ada satu surat lagi yang belum dia anterin. Yang ternyata alamatnya di atas gunung yang tinggi banget cuy. Awalnya dia takut tapi akhirnya dia OTW karena udah tugasnya sebagai tukang pos. Ternyata lokasinya tuh lumayan jauh, udah malam dia nggak nyampe-nyampe juga nih. Dan tiba-tiba hujan deras banget, tapi dia nggak pernah nyerah cuy. Dia tetap berusaha untuk nyampe ke lokasi itu. Semalaman di jalan sampai pagi lagi, dia nggak nyampe-nyampe juga dan ternyata gunung itu super tinggi banget.
Saking tingginya gunung itu udah mulai ada salju nih cuy di atas gunung itu. Tapi bapak ini nggak pernah nyerah, dia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan sepedanya udah nggak mampu lagi ngedaki. Akhirnya dia ngedaki manual nih, dan akhirnya dia nyampe nih ke satu rumah. Dia benar-benar seneng banget karena udah menjalankan kewajibannya. Tapi pas dia kasih nih suratnya cuy, si pemilik rumah itu langsung ngebuka surat tersebut. Ternyata yang punya rumah adalah dukun, dan foto orang yang harus disantet adalah bapak ini cuy. Karena dia nggak mau lama-lama lagi, bapak itu langsung dihabisi. Kasihan banget ya cuy.